Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Disusun oleh saya, Maulida Zulaiha, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Unisula, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan pada masa Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah, di mana sejarah perkembangan pendidikan Islam mengalami masa keemasan, yaitu pada era Abbasiyah terkenal dengan julukan Golden of Age. Kemajuan ini tidak hanya terjadi pada bidang pendidikan Islam, begitu juga pada bidang ilmu pengetahuan umum, seperti astronomi, sains, kedokteran, filsafat, dan lainnya. Sehingga pada masa kejayaan itu mampu melahirkan tokoh ilmuwan besar yang sangat berpengaruh dengan berbagai karya yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari hingga sekarang. Seperti Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah karya Al-Khwarizmi yang menerangkan tentang Al-Jabar. Dan masih banyak lagi, seperti Ibnu Sina terkait dengan bukunya tentang ilmu kedokteran. Generasi kita terus berubah dengan berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya dalam dunia pendidikan. Dengan berbagai perkembangan sosial yang terjadi, karena di era digital ini, guru dan murid dituntut untuk mengikuti perkembangan. Sebagai kaum muslim, kita punya prinsip dan nilai tersendiri dalam mendidik anak kita, peserta didik kita, gitu ya. Nah, dengan adanya sejarah pendidikan Islam ini diharapkan kita bisa mengambil pelajaran. Gitu kira-kira apa yang bisa kita terapkan pada peserta anak didik kita nanti. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Semoga bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Oke, rumusan masalahnya, apa hakikat dari sejarah pendidikan Islam? Kemudian, kapan berdirinya dinasti Abbasiyah? Dan apa saja capaian kemajuan pendidikan dinasti Abbasiyah? Bagaimana sistem pendidikan dinasti Abbasiyah? Apa saja faktor pendorong kemajuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah? Kemudian, tujuan penulisan ini adalah untuk memahami makna sejarah pendidikan Islam, untuk memahami sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, untuk memahami faktor pendorong kemajuan pendidikan, dan untuk memahami sistem pendidikan pada era dinasti Abbasiyah. Kemudian langsung saja, hakikat sejarah pendidikan Islam. Secara etimologi, sejarah dapat diungkapkan dalam bahasa Arab ya, yaitu tarikh, sirah atau ilmu tarikh, yang berarti ketentuan masa atau waktu. Pendidikan Islam adalah usaha manusia untuk memberikan bimbingan dan pengembangan potensi yang ada dalam diri manusia agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai khalifah di muka bumi ini. Sejarah pendidikan Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan, perkembangan pendidikan Islam, baik itu ide, konsepsi, maupun institusi, dan operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi
dengan menulis sejarah pendidikan. Diharapkan kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita terapkan atau bisa menjawab permasalahan. Kemudian sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah berasal pada rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang dianggap telah menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam, serta diskriminasi terhadap kaum non-Arab. Faktor lain adalah karena Bani Abbas merasa lebih berhak atas kekhalifahan karena kedekatan nasab dengan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Bani Umayyah begitu. Kemudian dengan alasan ini, maka Bani Abbasiyah mengumpulkan pasukan, kemudian memukul mundur gitu ya pasukan Bani Umayyah dan menduduki pemerintahan pada saat itu. Nah, khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu al-Abbas as-Saffah yang menjadi masa pembentukan dan konsolidasi orientasi pemerintahan yang gigih membina Daulah Abbasiyah, serta menjadi peletak dasar kekhalifahan sehingga menjadikan khalifah berikutnya bisa melanjutkan pembangunan yang mampu mencapai masa keemasan. Jadi, khalifah pertama ini, Abu Abbas as-Saffah, itu yang membentuk fondasi pemerintahan agar nantinya bisa diwariskan begitu ya dengan pemerintahan yang sudah kokoh. Dilihat dari aspek politik, Daulah Abbasiyah berhasil menduduki kekuasaan setelah berhasil menghancurkan Bani Umayyah dengan melakukan upaya yang sangat panjang, seperti melakukan propaganda rahasia maupun terang-terangan. Gitu. Jadi memang sudah terencana untuk menaklukkan dinasti Umayyah. Selanjutnya, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ini atau disebut dengan The Golden Age itu ditandai dengan berbagai macam faktor. Salah satunya ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, ibu kota pemerintahan itu berpindah ke Baghdad. Dan kemudian Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dengan mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah dan penelitian. Pada masa ini juga terjadi penerjemahan besar-besaran karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Kemudian berdirinya di Baghdad juga ya pada masa dinasti Abbasiyah ini juga berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang seperti kutab, masjid, dan lain sebagainya sebagai tempat atau pusat pembelajaran. Kemudian faktor berikutnya adalah kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik. Perdagangan dan industri berkembang pesat didukung oleh jaringan transportasi yang baik dan sistem perpajakan yang efisien. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Perkembangan sistem irigasi dan pertanian perdagangan menjadikan Baghdad pusat perdagangan dan ekonomi dunia. Jadi selain menjadi pusat ilmu pengetahuan, Baghdad juga menjadi pusat ekonomi dunia. Bahkan, mata uang dinar emas Abbasiyah menjadi standar perdagangan internasional pada saat itu. Kemudian, perkembangan kebudayaan dan seni.
Perkembangan ini ditandai dengan arsitektur kota Baghdad yang sangat megah seperti Istana Harun ar-Rasyid dan Masjid Agung Baghdad, serta munculnya karya sastra yang sangat terkenal seperti kisah Seribu Satu Malam dan puisi-puisi yang terkenal. Kemudian faktor yang lain adalah toleransi dan pluralisme. Jadi pada puncak kejayaan dinasti Abbasiyah itu, pemerintah membuat kebijakan yang lebih terbuka pada kaum non-muslim. Sehingga terjadi asimilasi budaya dan ilmu pengetahuan antar bangsa Arab dengan bangsa lain seperti India, Persia, dan Yunani. Nah, pluralisme ini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan lebih beragam. Tuh. Kemajuan pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah merupakan salah satu periode paling bercahaya dalam sejarah peradaban Islam. Perkembangan pendidikan menjadikan manusia memiliki hidup yang lebih terarah. Kemajuan pendidikan tidak hanya terjadi di bidang agama, tapi juga di bidang kedokteran, astronomi, dan ilmu pengetahuan yang lain. Kemajuan pendidikan ini tidak hanya terjadi di ibu kota, tapi sampai hingga ke pelosok negeri. Dengan adanya kemajuan pendidikan, ikut menopang kemajuan peradaban Islam. Itu terbukti dengan berdirinya lembaga-lembaga ilmu. Lembaga pendidikan Islam yang ada pada zaman dinasti Abbasiyah itu dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan informal seperti rumah para ulama, kemudian lembaga pendidikan non formal seperti kutab, masjid, toko buku, perpustakaan, dan lembaga pendidikan formal seperti madrasah. Kutab itu lembaga pendidikan dasar yang memfokuskan pada keterampilan membaca dan menulis peserta didik, dimulai dengan pengajaran Al-Quran. Ya, jadi pada zaman Abbasiyah dulu itu seperti kutab mungkin bisa dikategorikan seperti dengan TPQ pada saat ini karena lembaga pendidikan ini kutab itu hanya mengajarkan tentang membaca, menulis peserta didik, yaitu dimulai dengan pengajaran Al-Quran. Dan pendidikan dasar istana. Pendidikan ini mempersiapkan peserta didik agar dapat mengenali lingkungan dan menjalankan tugas pemerintahan mereka di masa dewasa. Nah, biasanya pendidikan dasar istana itu dilakukan oleh anak-anak para penguasa atau anak-anak pejabat. Dan ini biasanya dilakukan di istana. Jadi para guru atau para pendidik itu diundang ke istana untuk mengajari anak-anak para pejabat. Toko buku muncul sebagai respon. Jadi kemajuan pendidikan ini didukung dengan adanya toko buku. Ya, respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam dengan menawarkan buku di berbagai bidang ilmu. Jadi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, itu pasti semakin banyak membutuhkan buku sebagai bacaan, nah, dan sebagai sumber ilmu. Tuh, maka pada zaman dinasti Abbasiyah ini berdirilah toko buku yang ada di Baghdad gitu, dan sekitarnya. Kemudian rumah para ulama, seperti rumah Al-Rais Ibnu Sina yang digunakan sebagai tempat kegiatan ilmiah dan pembacaan buku-buku terkemuka. Jadi selain di lembaga-lembaga resmi, itu rumah para ulama juga bisa menjadi tempat pembelajaran, gitu ya. Jadi peserta didik
itu datang ke rumah gurunya untuk mendengarkan ceramahnya atau untuk berdiskusi. Selanjutnya ada majelis sastra. Majelis sastra ini digunakan untuk berdiskusi tentang ilmu pengetahuan dan berkembang pesat pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dengan sering diadakan kompetisi sastra dan debat fuqaha. Jadi, majelis sastra ini memang dibentuk untuk mengembangkan kesastraan, gitu. Selain dengan mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit itu selain sebagai tempat perawatan juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan untuk melakukan penelitian dan eksperimen bidang kedokteran dan farmasi serta memberikan pendidikan bagi tenaga kesehatan. Jadi selain sebagai tempat untuk merawat orang yang sakit, rumah sakit pada saat itu juga menjadi tempat penelitian atau tempat pembelajaran gitu oleh para dokter. Kemudian perpustakaan dan observatorium atau dengan Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun sebagai pusat studi ilmiah untuk mengembangkan berbagai ilmu. Dan yang terakhir adalah madrasah. Madrasah ini didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk yang memerintah tahun 456 sampai 485 Hijriah. Lembaga ini adalah lembaga formal yang didirikan oleh dinasti Abbasiyah untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan menyelesaikan pendidik, infrastruktur dan administrasi yang lebih teratur. Jadi berdirinya madrasah ini menandakan bahwa keadministrasian atau manajemen pendidikan itu mulai terbangun pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, faktor pendorong kemajuan pendidikan. Ada berbagai faktor pendorong yang menjadikan kemajuan pendidikan itu terlihat sangat bagus gitu ya. Tanpa adanya faktor ini, mungkin tidak perkembangan kemajuan pendidikan belum optimal begitu. Jadi ada berbagai faktor pendorongnya, yaitu dukungan pemerintah. Jadi para khalifah seperti Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan seterusnya itu sangat mendukung pendidikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan serta kebijakan pemerintah yang mendorong para generasi untuk melakukan pembelajaran seperti di kutab, masjid, dan penerjemahan karya asing dan motivasi ilmiah. Tuh. Jadi pemerintahnya memang sangat mendukung selain diberikan dengan fasilitas dengan didirikannya lembaga pendidikan, tapi juga mendorong para generasi untuk ikut belajar di berbagai majelis ilmu. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi memungkinkan investasi besar pada pendidikan, fasilitas, dan kesejahteraan guru. Jadi, ekonomi dan pemerintahan yang stabil itu sangat mendorong kesejahteraan guru. Apabila guru itu sejahtera, maka pendidikan yang dihasilkan akan semakin optimal. Jadi, kemajuan pendidikan juga akan terus tumbuh. Gitu. Dan diharapkan bisa memberikan pendidikan yang optimal kepada peserta didiknya. Yang ketiga, pluralisme dan pertukaran budaya. Keberagaman etnis non-Arab dan interaksi dengan peradaban lain memperkaya tradisi, keilmuan, dan memperluas kapasitas pendidikan. Jadi, pluralisme dan akulturasi budaya ini sebenarnya sangat penting karena untuk pertama kalinya itu kebudayaan Barat dan Islam bertemu, gitu ya, sehingga semakin memperkaya khazanah keilmuan. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pendidikan inklusif. Pendidikan terbuka
Pendidikan ini terbuka untuk berbagai latar belakang, didukung oleh pendanaan wakaf, infak masyarakat dan negara. Lembaga pendidikan formal, non-formal, formal seperti madrasah, non-formal seperti halaqah dan masjid, dan informal pada masa ini berkembang pesat. Kemudian yang terakhir adalah semangat intelektual. Jadi masyarakat dan ilmuwan memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu, melakukan penelitian dan mengembangkan metode pembelajaran baru. Sehingga semangat ini itu mendorong untuk menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Usaha-usaha penerjemahan ini timbul karena adanya kemauan yang kuat dari pihak penguasa untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan filsafat. Hal ini mendapat respon yang baik dari masyarakat, terutama orang-orang yang ahli menerjemahkan. Selain itu, dalam usaha penerjemahan ini ada juga inisiatif pribadi para ahli, gitu. Salah satu Salah satu usaha para khalifah pada saat itu juga ini mengirim berbagai sarjana untuk mempelajari bidang ilmu tertentu ke berbagai pusat ilmu di dunia. Gitu. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada zaman dinasti Abbasiyah itu meliputi metode lisan, hafalan, dan tulisan. Metode lisan ini jadi guru dikte ya. Dikte itu ada, kan lisan itu ada dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Jadi metode lisan yang didikte ini guru membacakan, kemudian murid menulis gitu. Berbeda lagi dengan ceramah. Jadi guru menerangkan, murid mendengarkan. Berbeda lagi dengan qiraah. Qiraah itu ketika murid membaca kitab, kemudian guru mendengarkan. Biasanya metode qiraah ini untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajar membaca Al-Quran. Metode diskusi. Jadi metode ini itu untuk membahas lebih lanjut mengenai bidang-bidang ilmu tertentu. Biasanya tanya jawab yang terjadi antara guru dan murid. Selanjutnya metode hafalan. Metode ini biasa digunakan untuk baik menghafal Al-Quran atau menghafal kitab-kitab yang lain. Yaitu murid membaca berulang-ulang sehingga akan timbul murid bisa mengkontekstualisasikan ilmu tersebut sehingga akan muncul pemahaman baru. Itu. Metode tulisan selanjutnya adalah metode tulisan. Metode tulisan ini biasanya digunakan untuk penggandaan karya-karya ulama. Jadi karena pada zaman dulu itu belum ada mesin cetak, maka penggandaan karya itu dilakukan dengan metode tulisan. Selain untuk menggandakan karya ulama, metode ini juga untuk memahamkan murid, agar murid bisa lebih memahami dari ilmu-ilmu yang dipelajari. Soalnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu ada dua. Ada dua tingkatan. Itu pendidikan dasar dan tingkat pendalaman. Jadi, ketika pendidikan dasar itu ada dua materi, yaitu materi wajib meliputi membaca Al-Quran, menghafal dasar ilmu fikih, dan menulis. Kemudian materi pilihan ada berhitung, sastra, dan tarikh. Pada tingkat pendalaman, pendidikan dasar itu biasanya anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa menulis, itu maksudnya pendidikan dasar. Maka dia akan diajari bagaimana cara menulis tulisan Arab, bagaimana cara membaca Al-Quran, dengan disertai
dibekali dengan berbagai dasar-dasar ilmu fikih begitu untuk bekal beribadah. Kemudian di tingkat pendalaman, ini biasanya usia remaja, itu pada tingkat tersebut murid bisa memilih bidang studi yang ingin dipelajari lebih mendalam. Nah, biasanya pada tingkatan ini murid itu akan datang ke rumah gurunya. Misalnya, datang ke rumah Ibnu Sina untuk mempelajari filsafat gitu. Atau di majelis-majelis tertentu seperti majelis halakoh gitu ya untuk berdiskusi bersama terkait dengan bidang studi yang ingin dipelajari. Nah, sekarang ada beberapa tokoh pendidikan dinasti Abbasiyah. Memang sangat banyak sekali dinasti Abbasiyah ini melahirkan tokoh-tokoh yang sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Bahkan sampai saat ini, karya-karya beliau ini masih ada yang masih digunakan gitu. Sebagai acuan untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Ada beberapa tokoh cendekiawan Muslim. Jadi yang saya tampilkan ini sebagian saja. Ada Al-Kindi. Al-Kindi ini beliau adalah memiliki nama asli Abi Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah. Beliau itu kepandaian dan kemampuannya dalam berbagai ilmu, termasuk kedokteran, termasuk juga berpikir dalam mengutamakan rasionalitas sebagai paham resmi kerajaan pada saat itu. Buku karangan beliau sudah ada 236 judul. Nah, beliau juga termasuk tokoh pendidikan multikultural dan dikenal sebagai tokoh humanis. Kemudian ada Al-Farabi. Al-Farabi ini nama lainnya adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles. Karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Beliau adalah filsuf Islam pertama yang berupaya mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama. Kemudian ada Imam Muslim. Imam Muslim ini terkenal dengan kitabnya yang sahih, kitab hadis nih, kitab Sahih Muslim itu. Kemudian ada Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau adalah seorang ahli fikih, sejarawan, ahli tafsir, dan memahami sunnah serta ilmu Al-Quran. Lahirnya di ibu kota Tabaristan di Persia. Kemudian ada Al-Qushairi, dikenal dengan nama Abnu Al-Karim Ibnu Huzan Abu Al-Qushairi Al-Naisaburi. Peran pentingnya ini ditunjukkan dengan salah satu karyanya yaitu Ar-Risalatul Qushairiyah. Beliau mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan dan pemahaman tasawuf. Dan ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri madhab Asy-Syafi'i. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dikenal dengan Imam Hambali. Beliau lahir pada 20 Rabiul Awal.
adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Dia lahir di Turkmenistan. Kemudian ada Al-Khwarizmi, adalah seorang Muslim yang ahli dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah atau Irak. Kitabnya berjudul Alkitab Al-Mutasar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabalah adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat sehingga disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Kemudian ada Ibnu Sina yang terkenal di dunia barat dengan ilmu kedokterannya dan filsafatnya. Gitu. Kemudian langsung saja semuanya. Cendekiawan Muslim era Abbasiyah sangatlah penting. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerjemah teks ilmiah, tetapi juga sebagai inovator dan pemikir orisinal yang menciptakan teori-teori baru dalam berbagai bidang. Fasilitas yang mendukung juga menjadi satu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam perkembangan kemajuan pendidikan. Karena fasilitas yang semakin baik, maka menentukan kegiatan pembelajaran yang akan semakin optimal. Gitu. Dan ini ya, seperti yang sudah kita baca tadi, ada berbagai tokoh cendekiawan, tokoh muslim yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan secara global. Nah, selain itu, kemajuan pendidikan ini tidak terlepas dari pemerintahan yang mendukung penuh program peningkatan pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan. Jadi, selain dari fasilitas itu program pemerintahan, gitu. Pemerintahan yang solid, pemerintahan yang stabil, ekonomi yang stabil, itu akan membuat suatu negara itu aman, tuh, aman dan tentram, sehingga rakyatnya akan bisa meningkatkan uh, sehingga rakyatnya itu bisa meningkatkan keilmuan dengan baik. Tuh. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya kita mempelajari sejarah pendidikan Islam pada zaman Abbasiyah itu, kita bisa mengambil pelajaran kira-kira apa yang kita butuhkan pada saat ini untuk menjawab berbagai tantangan permasalahan di bidang pendidikan kita, baik itu generasi atau perubahan pergeseran gaya hidup dan lain sebagainya. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.